Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas materi tentang pecahan. Selain pecahan juga nanti kita akan membahas tentang persen, per mil, dan nanti juga ada bilangan desimal. Baiklah, langsung saja untuk pecahan. Pada materi ini nanti yang pertama kita bahas ini pecahan senilai. Kita ganti dulu ini ya, pen aja. Ini pecahan senilai ya. Kemudian juga ada nanti menyederhanakan pecahan. Kita berikan satu contoh soal dari pecahan senilai. Sini 1/3. Pecahan senilai itu artinya pecahan yang memiliki nilai yang sama, tapi dengan angka yang berbeda. Contoh ini 1/3. Untuk mengetahui pecahan yang senilai dengan 1/3, maka ini kita beri sama dengan ya, sini ya, sama dengan 1/3. Ingat, untuk pecahan senilai itu dikalikan angka yang sama untuk atas dan bawah, pembilang dan penyebut. Contohnya satunya kita kalikan dengan 2, maka yang bawah juga akan kita kalikan dengan 2. Maka 1 dikali 2, 2/3 dikali 2, 6. Jadi 1/3 itu nilainya sama dengan 2/6. Ini angkanya beda ya, 1/3 dan 2/6, tapi sebenarnya nilainya sama. Atau bisa juga nanti ini 2/6 itu sama-sama kita kalikan, misalnya yang atas kita kali 3, maka yang bawah juga kita kali 3. 6/18. Jadi 1/3 ini juga nilainya sama dengan 6/18. Ya. Untuk pecahan senilai. Untuk menyederhanakan pecahan, ini kebalikan dari pecahan senilai. Kalau yang pecahan senilai 1/3, angkanya semakin besar 2/6, kemudian semakin besar menjadi 6/18. Kalau menyederhanakan pecahan, artinya kita pecahan yang nilainya besar itu bisa kita sederhanakan angkanya menjadi yang lebih kecil, tapi nilainya tidak berubah atau sama. Ini contohnya 12/18 ya. Kalau tadi pecahan senilai itu kita menggunakan tanda kali. Kalau menyederhanakan pecahan itu kita menggunakan tanda bagi. Bisa dibagi dengan angka berapa yang sama kira-kira? Kita bagi dengan angka 22 dulu ya. Ini 2. Jika yang atas dibagi 2, maka yang bawah juga dibagi 2. 12 dibagi 2, 6/18 bagi 2, 9 ya. 6 dan 9 masih bisa disederhanakan. Kira-kira dibagi berapa? Dibagi 2 bisa ya, 6 dibagi 2, tapi 9 nya tidak bisa dibagi 2. Kita coba dibagi dengan 3 ya. Pilihlah angka 3, angka 2 ini ya, ini angka 2 dan 3 ini angka yang bisa dibagi oleh yang atas dan yang bawah. Jika yang atas dibagi 3, maka yang bawah juga harus ngikut dibagi dengan 3. 6 dibagi 3, 2/9 dibagi 3, 3. Masih bisa? Nah, mentok ya. Jadi 12/18 jika disederhanakan nilainya akan sama dengan 6/9 atau juga sama dengan 2/3. Gitu ya. Lanjut materi selanjutnya, mengubah pecahan biasa ke desimal atau bilangan berkoma, gitu ya. Untuk mengubah pecahan biasa ke desimal, kita cukup membagi bilangan pembilang dengan bilangan penyebutnya. Pembilang itu angka yang di atas dan penyebut itu angka yang di bawah. Ini contohnya 5/8. Artinya pecahan 5/8 jika kita ubah bentuknya ke desimal, maka caranya 5-nya kita bagi dengan 8.
kita gunakan pembagian bersusun. Contohnya di sini ya, 5 dibagi dengan 8. 5 dibagi 8, oh nggak bisa, kita tambah 01 di belakangnya, dengan syarat atasnya kita beri 0, nah sekarang jadi 50. 50 dibagi 8, yang mendekati itu adalah 6 ya, karena 6 dikali 8 itu 48. Jika dikurangkan dapatlah 2. Kemudian 2 tidak bisa dibagi 8, tambah lagi 01, jadi 20. 20 dibagi 8, yang mendekati yaitu 2. 2 dikali 8, 16. Dikurangkan lagi tersisa 4, tambah lagi nolnya 1, maka 40 dibagi 8 dapatlah 5. 5 dikali 8, 40, dikurangkan habis, jadi 0,625. Jadi 5/8 itu jika kita ubah menjadi desimal, maka nilainya sama dengan 0,625 gitu ya. Selanjutnya, mengubah desimal ke pecahan biasa. Contohnya ini 0,375. Ya, ini kita hapus dulu. 0,375 desimal diubah menjadi ke pecahan biasa. Caranya kita lihat di sini, 0,375. Ada berapa angka di belakang koma? Setelah koma ini 375, ada 3 angka ya, ada 3 angka. Kalau 3 angka itu berarti 1000. 375, 1, 2, 3, 3 angka, berarti nolnya ada 3, 1, 2, 3 ya. Kita beri 1 di sini, jadi 375/1000. Inilah pecahannya. Jadi 0,375 jika kita buat menjadi pecahan biasa, maka nilainya sama dengan 375/1000. Ini sudah menjadi pecahan, namun ini bukan pecahan yang sederhana. Kita bisa sederhanakan pecahan ini, misalnya sama-sama kita bagi berapa ya, sama-sama kita bagi 5 mungkin ya. Ya, kita coba yang atas dibagi 5, yang bawah dibagi 5. Kita sederhanakan, 375 dibagi 5. Kita coret dulu di sini. 375 dibagi dengan 5. 37 dibagi 5 dapat berapa yang mendekati? 7 ya. 7 dikali 5, 35. 37 dikurang 5, 2. 5-nya turun, jadi 25 dibagi 5 dapat 5. 5 dikali 5, 25, habis. Jadi 375 dibagi 5 sama dengan 75 per 1000 dibagi 5. 1000 dibagi 5 itu 200 ya. Ini kita nggak perlu hitung ya, karena kebetulan angkanya angka yang genap, jadi mudah. 75/200 kita coba lagi bagi dengan 5. Yang atas bagi 5, yang bawah juga bagi 5. Sekarang 75 dibagi dengan 5. Berapa kira-kira ya? 75 dibagi 5. 7 dibagi 5, 1, 5, 2, 5-nya turun, 25 bagi 5 dapat 5. Oh, ternyata 15 ya. 5 dikali 5, 25, habis 0. 15 per 200 dibagi 5. Berapa kira-kira ya? (200 dibagi 5) itu setelah dihitung-hitung ternyata dapatnya 40. Jadilah 15/40. Masih bisa disederhanakan? Ternyata masih bisa. Kita bagi lagi. Kalau masih bisa disederhanakan, kita sederhanakan lagi. Sama-sama kita bagi 5 lagi. 15 dibagi 5 yaitu 3. Ini angkanya sudah mulai kecil, nggak perlu kita hitung secara bersusun juga bisa. 40 dibagi 5 yaitu 8.
Masih bisa? Oh, sudah mentok ya. Jadi 0,375 jika dibuat pecahan itu nilainya sama dengan 375 per 1000, atau jika disederhanakan juga hasilnya sama dengan 75 per 200, atau juga bisa juga dituliskan dengan 15 per 40, bisa juga ditulis dengan 3 per 8 gitu ya. Untuk begitu cara mengubah desimal ke pecahan dari 0,375 menjadi 3 per 8, atau ini tadi dari pecahan menjadi desimal gini ya, 5 nya dibagi dengan 8. Selanjutnya mengubah persen atau per mil ke pecahan biasa. Persen ini per 100, sementara per mil itu per 1000 gitu ya. Mengubah persen ke pecahan biasa. Contoh soalnya nih, nah ini lambang dari per mil, mirip dengan persen, cuma bedanya di sini. Kalau persen yang bawahnya nolnya 1, kalau yang ini nolnya 2. 375 per mil. Kalau per mil berarti per 1000. Berarti 375 per mil itu sama dengan 375 per 1000 gitu ya. Ini bisa kita sederhanakan, tadi kita bagi-bagi pada tayangan sebelumnya, tadi kita dapat 3 per 8. Caranya gimana nanti bisa back lagi ke pembahasan sebelumnya. Kemudian ada 75% jika diubah menjadi pecahan biasa, maka 75 per 100 gitu ya. Jika kita sederhanakan, sama-sama kita bagi dengan berapa kira-kira? Bagi 5 ya, boleh bagi 5 dulu. 75 bagi 5 dapatnya 15 per 100 dibagi 5 dapatnya 20. 15 dan 20 bisa kita sederhanakan, sama-sama kita bagi lagi, yang atas bagi 5, yang bawah juga bagi 5. Dapatlah 3 per 20 bagi 5, 4. Jadi 75% itu nilainya sama dengan 75 per 100, atau bisa disederhanakan menjadi 3 per 4. Begitupun yang atas tadi, ini 375 per mil, bisa kita buat pecahan menjadi 375 per 1000, atau yang telah disederhanakan menjadi 3 per 8 gitu ya. Selanjutnya mengubah pecahan biasa ke persen atau per mil. Kebalikan dari yang ini ya. Nah, ini kebalikan dari yang ini. Contoh soalnya 5 per 8. 5 per 8 mengubah pecahan biasa ke persen atau per mil. Yang pertama persen dulu ya. 5 per 8 kita ubah menjadi persen atau per 100. Maka caranya mudah, cukup kita kalikan dengan 100. Maka 5 dikali 100, 500 dibagi dengan 8. 100 nya kita kalikan dengan yang atas aja 5. 8 nya tetap, jadi 500 dibagi 8. Kita hitung dulu, 500 dibagi 8, 50 bagi 8 yang mendekati yaitu 6. 6 kali 8 48. 50 dikurang 48 dapat 2, nolnya turun jadi 20. Ini kemudian 2, 16 dikurangkan 4 tambah 01,5. Dan ini 40 0. Nah, jadi ini hasilnya 62,5% gitu ya. Jadi 5 per 8 jika diubah menjadi persen, maka hasilnya sama dengan 62,5%. Jadi gitu ya. Ini kita hapus lagi. Nah, ini contoh selanjutnya. 3 per 5 kita ubah menjadi per mil ini ya. 3 per 5 ini kita ubah jadi per mil. Per mil itu ingat per 1000, maka 3 per 5 nya kita kalikan dengan 1000. Maka
3 dikali 1000 yaitu 3000 per 5 ya. 3000 dibagi 5 berapa kira-kira, kita hitung. 3000 dibagi 5, 3 dibagi 5 nggak bisa, kita ambil 30 bagi 5 yaitu 6. 6 dikali 5 30, dikurangkan habis, tersisa 02 naik ke atas ini ya, jadilah 600 per mil. Jadi 3 per 5 jika diubah menjadi per mil maka nilainya sama dengan 600 per mil. Jadi gitu. Lanjut materi membandingkan pecahan ya. Ada contoh soalnya ya, seperti ini. 3 per 4 dan 2 per 3 ya, 3 per 4 dan 2 per 3. Membandingkan pecahan, dibandingkan artinya kita nanti mungkin ada tanda kurang dari, lebih dari, atau dan sebagainya gitu ya. Mungkin ini juga sudah kita pelajari waktu di sekolah dasar. Sekarang kita mengulang sedikit. 3 per 4 dan 2 per 3, kira-kira mana yang lebih besar? Cara mudah membandingkan kedua pecahan itu dengan yang ini. 3 yang ini atas, 3 kita kalikan dengan yang ini 3, maka 3 dikali 3 titik 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 ya. Dan yang atas ini 2 sini ya, 2 kita kalikan dengan 4, atau biasanya dikenal dengan kali silang ya, perkalian silang. 2 dikali 4 ini ya. Nah, kira-kira ini 3 dikali 3 hasilnya 9 titik titik titik, 2 dikali 4 8. Nah, kira-kira 9 dengan 8 lebih besar yang mana? Tentunya 9 dong ya. Tanda yang lebih besar itu seperti ini ya. Moncong 2-nya ini menghadap ke arah yang lebih besar, sementara moncong yang satu ini menghadap ke arah yang lebih kecil. Berarti tandanya di sini seperti ini. Nah, ya gini ya. Atau ini bisa kita hapus dulu biar lebih jelas. Jelas ya, untuk membandingkan pecahan cukup dikalikan saja. Yang ini dikali dengan yang ini, nanti hasilnya ini. Yang ini dikali dengan yang ini, nanti hasilnya ini. Ya, jadi bandingkan saja angkanya mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Ingat, yang moncong 2 ini menghadap ke arah yang lebih besar, yang moncong 1 ini menghadap ke bilangan yang kecil. Ini ya. Selanjutnya mengurutkan pecahan. Untuk mengurutkan pecahan, ini sebenarnya soalnya nggak cuma pecahan ya, ada persen, desimal. Intinya kita nanti mengurutkan mana yang lebih kecil hingga ke besar atau yang besar ke kecil gitu ya. Tapi ini nggak bisa kita bandingkan karena masing-masing angka ini punya satuan yang berbeda. Jadi untuk membandingkan atau mengurutkannya, kita harus samakan dulu satuannya. Karena yang paling besar di sini yaitu per mil, maka semuanya kita ubah dulu menjadi per mil. Jika satuannya satu jenis, per mil semua seperti itu, maka mudah untuk kita mengurutkan. Tapi jika beda-beda seperti ini susah. Yang ini persen, yang ini pecahan, yang ini desimal, yang ini per mil, beda jenis, susah kita mengurutkannya. Tapi kalau kita buat dalam satu jenis per mil semua mudah, atau desimal semua mudah. Tapi pada soal ini kita buat menjadi per mil semua ya. Berarti yang ini tetap 225 per mil gitu ya. Nah, sekarang ini 0,45 kita buat per mil. 0,45 desimal kita ubah menjadi per mil, itu tinggal kita kalikan dengan 1000. Ini ya, dikali. Tahu cara cepatnya? Komanya kita geser 3 angka. Atau 1 2 3 450. Ini ya. 5 dikali 0, ini 0 semua nih.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0. Ini ya, turunkan 0 0 0 5 4 0, 2 angka di belakang koma, 1 2 coret ya. Ini ya, tersisalah 450. Nah, berarti di sini 450 per mil. Sekarang yang 3/8. 3/8 nya kita ubah dulu menjadi per mil. Caranya tinggal dikalikan saja dengan 1000. Ingat ya, kalau per mil persen itu cara mengubahnya mudah sekali. Tinggal kita kalikan saja. Mengubah ke persen dikali 100, mengubah per mil tinggal dikali dengan 1000. 3/8 dikali 1000. Ini ya, cara mengubah jadi per mil, pecahan jadi per mil tadi. Jadilah 3000/8. Nah, sekarang berapa kita hitung? 3000 dibagi dengan 8. 30 dibagi 8, yang mendekati yaitu 3. 3 dikali 8 24. Kita kurangkan, tersisa 6. 0 nya turun, 60. 60 dibagi 8, yang mendekati yaitu 7. 7 dikali 8 56. Kurangkan 4, 0 yang ini turun, sisa 40. 40 dibagi 8 yaitu 5. 5 dikali 8 40. Habis ya, 375. Berarti 3/8 jika diubah jadi per mil itu sama dengan 375 per mil ya. Sekarang 40% kita ubah jadi per mil. 40%-nya itu sama dengan, kalau dibuat pecahan jadilah 40/100. Karena diubah menjadi per mil maka dikali dengan 1000, sehingga dapatlah 40 dikali 1000, 40.000 dibagi 100. Oh ya, ini kita nggak perlu pembagian bersusun ya. 40.000 dibagi 100, tinggal coret aja nolnya 2. 40.000 dibagi 100. 100 kan nolnya 2, coret, jadilah 400. Ini cara cepatnya ya. Jadi 400 per mil. Nah, sekarang sudah bisa kita urutkan. Yang pertama kita urutkan dari yang paling kecil dulu. Yang paling kecil di sini yaitu ini ya, 225 per mil. 225 per mil. Setelah itu yang lebih tinggi 375 atau 3/8 ya. Kita tulis 3/8. 375 nya nggak usah kita tulis di sini, karena ini hanya perwakilan saja untuk menyamakan jenis ya. Yang ditulis 375 nya diganti jadi 3/8 karena aslinya jenisnya yaitu pecahan. Kemudian setelah 375, yang tertinggi lagi, yang lebih tinggi berikutnya ini 400 per mil atau setara dengan 40%. Karena soalnya 40% gini ya. Ya, koma. Setelah itu yang terakhir yang paling tinggi yaitu 400 per mil, 450 per mil atau 0,45. Ini dari yang kecil ke yang besar, atau kebalikannya, dari yang besar ke menjadi kecil. 0,45, 0,40%, 3/8, 225 per mil. Jadi seperti itu ya. Selanjutnya penjumlahan atau pengurangan pecahan. Nah,
Ini kita kembali sedikit mengingat materi waktu di sekolah dasar. Ada contoh soal 3/4 ditambah 2/3, gitu ya. Untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan ini nggak bisa langsung kita tambahkan 3 tambah 2 5, 4 tambah 3 7, enggak ya. Langkah pertama yang kita cari yaitu penyebut, ini ya yang bawah. Jika angkanya sama, yang atas bisa langsung kita jumlahkan, tapi karena ini angkanya beda, jadi harus kita samakan dulu ya. Untuk cara cepatnya saja untuk cara cepatnya saja langsung dijelaskan. Caranya gini, 4 dikali dengan 3, ini ya, sini 4 dikali dengan 3, gini ya. Ya, ini dilingkari biar lebih mudah dipahami. Kemudian ini 3 dikali dengan 3. Nah, ini kali silang ya. Ini nanti garisnya bisa dihapus. Sini 3 dikali 3. Karena menggunakan tanda tambah, maka ke sini tanda tambah, gitu ya. Kita hapus dulu. Ya, selanjutnya yang ini 2 dikali dengan 4. Terus ini 2 dikali dengan 4, sini ya. Nah, ini tanda tambah ini tadi ya. Kalau jika misalnya dikurang, maka tinggal ganti tandanya menjadi kurang. Caranya sama ya. Pengurangan penjumlahan itu caranya sama. Tinggal sesuaikan aja, jika ditambah maka tambah, jika dikurang maka dikurang di sini. 3 dikali 3 9 ditambah 2 dikali 4 8 per 4 dikali 3 12, sehingga didapatlah 9 ditambah 8 17 per 12. Bisa disederhanakan. Kalau bisa disederhanakan harus disederhanakan ya, tapi kalau nggak bisa sudah sampai situ aja. 17 dan 12 tidak bisa disederhanakan, berarti inilah hasilnya. Berarti 3/4 ditambah 2/3 itu sama dengan 17 per 12 ya. Selanjutnya perkalian dan pembagian pecahan. Contohnya 3/4 dikali 2/3. Untuk perkalian, untuk mengingat pembelajaran waktu sekolah dasar ini sangat mudah, langsung bisa kita kerjakan saja. Yang atas dikali yang atas, yang bawah dikali yang bawah. 3 dikali 2 ini ya, per 4 dikali dengan 3, atau sama dengan 3 dikali 2 6 per 4 dikali 3 12. Jadi 3/4 dikali 2/3 itu sama dengan 6/12. Ternyata 6/12 ini bisa disederhanakan. Sama-sama kita bagi dengan 3. Maka hasilnya 6 bagi 3 2, 12 bagi 3 4. Oh, ternyata 2/4 masih bisa disederhanakan. Sama-sama kita bagi dengan 2. Dan hasilnya 1/2. Jadi 3/4 dikali 2/3 itu hasilnya sama dengan 1/2 ya. Ini kita hapus lagi. Soal selanjutnya pembagian 3/4 dibagi dengan 2/3. Untuk pembagian ini agak sedikit berbeda dari perkalian. Kalau tadi penjumlahan dan pengurangan itu sama caranya, tapi kalau perkalian dan pembagian itu agak beda, tapi sedikit saja, selebihnya sama. Ini 3/4, pecahan yang pertama kita tulis 3/4 gitu ya. Tanda bagi ini bisa kita ubah menjadi tanda kali ya, dengan syarat
ini 2/3 kita balik menjadi 3/2 ya. Jadi begitu caranya ya. Maka sama dengan, nah selebihnya caranya sama seperti perkalian. 3 dikali 3 9 per 4 dikali 2 8. 9/8. Ternyata sudah nggak bisa disederhanakan lagi, berarti hasilnya 9/8. Berarti 3/4 dibagi dengan 2/3 itu hasilnya sama dengan 9/8. Itu jelas ya. Selanjutnya penjumlahan atau pengurangan desimal ya, seperti ini. Ini contohnya hanya penjumlahan, pengurangannya juga nanti sama ya. Contohnya ini 23,612 dikurang, nah ini bedanya desimal, itu yang disetarakan itu posisi desimalnya sini ya. Karena komanya di sini maka diluruskan komanya di sini 8,41. Nah, baru di sini tambah atau kurang perintah soalnya. Karena perintah soalnya tambah, maka itu tambah. 2 ditambah titik nggak ada, turun. 1 tambah 1 2, 6 tambah 4 10. Nolnya di sini, satunya naik, komanya turun. Sejajar ya posisinya. 1 ditambah 3 4, 4 ditambah 8 12. 2-nya di sini, satunya sini. 1 ditambah 2 3. Jadi hasilnya 23,612 ditambah 8,41 itu sama dengan 32,022. Untuk pengurangan sama ya. Yang terpenting itu meletakkan posisi komanya harus sejajar. Kalau nggak sejajar nanti hasilnya bisa salah. Selanjutnya perkalian dan pembagian desimal. 2,83 dikali 1,6. Ini kita hapus dulu. 2,83 dikali 1,6 sama seperti kalian melakukan perkalian bersusun seperti biasa itu ya. 3 dikali 6 18, satunya naik. 6 dikali 8 48 tambah 1 jadinya 49. 9-nya di bawah, 4-nya naik. 2 dikali 6 12 13 14 15 16. Ini ya. Dan ini 3 dikali 1 3, 8 dikali 1 8, 2 dikali 1 2. Jumlahkan 8, 9 ditambah 3 12 naik 1, 7 ditambah 8 15 naik 1 4, 4528. Nah, bedanya di sini kita hitung total angka yang ada di belakang koma. Pada angka ini 2,83 ada 2 angka di belakang koma. Sementara yang ini 1,6 ada 1 angka di belakang koma. Jadi total angka yang ada di belakang koma itu ada 3. 1 2 3. Maka komanya 1 2 3. Nah, berarti komanya di sini. Jadi 2,83 dikali 1,6 itu hasilnya sama dengan 4,528. Gitu ya. Begitupun dengan pembagian. Ini contohnya 264 dibagi dengan 1,2. Ini kita hapus dulu. 2,64 dibagi dengan 1,2. Sebelum melakukan pembagian kita setarakan dulu komanya ya. 2,64 dan 1,62 1,2 2,64 dan 1,2. Salah satu angkanya, terutama angka pembagi,
ini angka pembagi ya, angka yang kedua ini disebut dengan angka pembagi, itu 1,2. Kita hilangkan dulu. Untuk menghilangkannya kita geser komanya ke sini ya, yang awalnya 1,2 maka berubah jadi 12 ini ya, yang awalnya 1,2 berubah menjadi 12, komanya bergeser satu langkah ke kanan dari sini menuju sini. Maka yang ini juga 2,64 akan ngikut sesuai dengan yang pembaginya. Komanya karena yang ini tadi bergerak satu langkah, maka juga ini bergerak satu langkah. 2,64 menjadi 26,4 ya. Awalnya komanya di sini, jadi di sini awalnya 2,64 maka menjadi 26,4. Kalau sudah seperti ini, komanya hilang, baru bisa dibagi. 26,4 dibagi dengan 12. Untuk lebih mudahnya seperti itu, pada angka pembagi ini kalau bisa komanya dihilangkan gitu ya. Silahkan bisa dimundurkan komanya sesuai dengan angka pembaginya. 1,2 satu angka di belakang koma, berarti ini juga geser satu angka di belakang koma, set ke sini gitu ya. 26,4 dibagi dengan 12, coret ya. 26 dibagi 12 yang mendekati yaitu 2. 24 di sini dikurangkan dapatlah 2. 4-nya turun ya, jadi 24. Sekarang di sini koma. Karena kita sudah menggunakan 4, maka di sini juga koma, berarti 24 dibagi 2 yaitu 2. 2 dikali 12 24, habis. Dapatlah 2,2. Jadi 2,64 dibagi 1,2 hasilnya 2,2. Jelas ya? Untuk perkalian dan pembagian bilangan desimal. Jika ada materi pembahasan yang belum dipahami, video ini bisa kalian putar kembali, kalian ulangi kembali, kalian dengarkan kembali, bisa diulang-ulang hingga bisa paham, atau bisa tanyakan saja langsung ke kolom komentar. Sekian materi kita kali ini mengenai bilangan pecahan. Jangan lupa klik tombol subscribe, share video ini ke teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.